الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فمن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبزدنا علما ورزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat maghrib yang semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk ada dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan dengan kita berlapang di dalam majelis ilmu ini, Allah melapangkan kita terhadap kefahaman terhadap dinul Islam yang hak ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala digolongkan orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan sore malam hari ini kita tinggal satu bab, beberapa halaman ya. Insyaallah kita sudah menyelesaikan satu kitab yang namanya Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu kitab hadis berkenaan dengan mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kita tidak mempelajari Bukhari Muslim, karena kitab hadis Bukhari Muslim itu berjuz-juz. Kalau ini sebenarnya merupakan mutiara-mutiara, suatu hal yang perlu kemudian kita camkan di dalam kita berislam. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang kitab tafsir, yaitu kitab tafsir. Di dalam bab ini itu menjelaskan berbagai penafsiran. Artinya tafsir terhadap sesuatu yang itu di dalam memahami dinul Islam yang hak ini. Karena pada masanya Rasulullah SAW itu memang tafsirnya mengikut kepada Rasulullah SAW. Ya. Dan bagaimana sesudahnya, maka ini yang perlu kita pahami. Dan bagaimana sesudahnya, dan sudah barang tentu berkacanya bagi kita adalah kita ini mungkin dari sekian tahapan, artinya sekian kalau dibahasakan lain itu periode. Dan kita ini sebenarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini memiliki banyak ahli tafsir. Para ulama-ulama terdahulu itu banyak ahli tafsir. Demikian pula kaitannya dengan ahli hadis, itu banyak. Sehingga di dalam memahami atau kemudian mengumpulkan hadis itu
itu juga tidak atau bukan merupakan sesuatu persoalan yang gampang, tetapi sesuatu yang sangat sulit. Tapi itu sudah berlalu pada masa-masa terdahulu. Para ulama-ulama salafus soleh itu mengumpulkan sampai kemudian muncullah itu kaitannya dengan kalau hadis, yaitu Sunan Bukhari atau Sunan Muslim atau Bukhari Muslim, Sunan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, kemudian Al-Hakim ataupun kemudian An-Nasa'i dan lain sebagainya. Demikian pula kaitannya dengan ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir ini berkenaan dengan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Dan penjelasan ini kalau kita lihat di dalam keilmuan yang ada sekarang, ya panjenengan apabila itu ingin mendapatkan keilmuan banyak, ya maka bukalah Ibnu Katsir. Ya, kalau di dalam macamnya tafsir itu, tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'thur. Jadi tafsir berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat yaitu hadisnya Rasulullah SAW. Dan di situ kita akan dapati banyak ilmu. Jadi kalau kita belajar atau kemudian mendengarkan tafsir Ibnu Katsir, maka di situ banyak petunjuk-petunjuk berupa Al-Quran dan juga dijelaskan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Mari kemudian kita tengok bagaimana di dalam persoalan tafsir ini menurut hadisnya Rasulullah SAW, supaya kita nanti walaupun mungkin keilmuan kita berkenaan dengan tafsir itu mungkin kita tidak memadai karena mungkin latar belakang kita, maka paling tidak kita punya pengetahuan berdasarkan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan ini, bagaimana kemudian kita sebagai orang yang ada di dalam dinul Islam itu menyikapi fenomena-fenomena yang kemudian mungkin berkembang sekarang ini. Kita mulai saja Bapak Ibu-ibu, yaitu hadis yang pertama adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qila li bani Israil wadkhulul baba sujjatan wa qulu khittatun فبدلوا فادخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب حدثني إسحاق ابن ناصر. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila li bani Israil. Katanya Rasulullah SAW dikatakan kepada Bani Israil, ya. Ini kaitannya dengan perkataan yang di situ, ya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan, ya, wadkhulul baba sujjatan wa qulu hittatun. Jadi ini menyangkut masalah apa yang kemudian dilakukan oleh Bani Israil, ya. Di mana di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan wadkhulul baba sujjatan wa qulu hittatun. Di mana dikatakan bahwa Bani Israil itu dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa. Ya, fabadalu fadakhulu yazhaquna ala astaihim. Yang kemudian mereka masuk sambil merangkak di atas paha mereka dan berkata wa qalu habbatun fi sa'ratin, sebutir biji pada sehelai rambut.
atau sehelai bulu. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitabil Anbiya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab Al-Anbiya, babu hadatsani Ishaq ibnu Nasir, yaitu telah diriwayatkan kepada kami Ishaq bin Nasr. Ya, jadi ini sebuah pemberitahuan, artinya sebuah cerita yang cerita itu didapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW itu suatu ketika pernah berkata, yaitu li Bani Israel, dikatakan kepada Bani Israel, wadkhulul baba sujada wa kulu khittatun. Jadi mereka diminta untuk masuk pintu gerbangnya sambil bersujud, dan dikatakan kepada mereka, wa kulu khittatun, bebaslah kami dari dosa. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan bisa buka itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 58. Ini nanti ada kelanjutannya, dan di situ berbicara tentang cerita Bani Israel. Ya. Nah, kepada Bani Israel, yaitu mereka itu apa, diperintahkan untuk keluar dari kesesatan. Ya, artinya begitu. Jadi mereka itu disuruh untuk kemudian apa? Keluar sambil bersujud. Mereka itu tunduk kepada aturannya Allah Subhanahu wa taala. Sambil bersujud itu mereka diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah taala. Kok bisa begitu? Iya. Apakah mereka itu tidak benar? Bapak ibu-ibu, kenapa kita itu oleh Allah diwanti-wanti, ya, diwanti-wanti berkenaan dengan fenomena Bani Israel, diantaranya yaitu dari orang Yahudi dan Nasrani. Karena ini manusia ini, ya, keturunan ini di dalam kisah yang ada di dalam Al-Quran merupakan kaum yang mereka itu selalu membangkang. Ya, dari kalangan Bani Israel itu selalu membangkang. Dan di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, itu kebanyakan nabi dan rasul itu diturunkan kepada kaum ini. Ya. Kenapa kaum ini kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dilaknat? Ya, dilaknat. Karena apa? Banyak cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, mereka diutus para utusan, tetapi utusannya itu dianiaya, utusannya ada yang dibunuh. Siapa nabi yang dibunuh oleh orang Bani Israel? Nabi sinten? Zakaria, ya, itu dibunuh oleh Bani Israel. Ya, dan itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Mereka itu apa? Sudah tidak mau menerima petunjuk yang datangnya dari Allah, tetapi mereka mendustakan para nabi-nabi, dan mereka apa? Mereka itu membunuh para nabi. Ya. Nah, kaitannya dengan kesesatan ini, ya, yaitu kepada Yusha bin Nun setelah 40 tahun. Ya. Dan Allah membuka Baitul Maqdis untuk mereka. Jadi dahulu Bapak Ibu-ibu, ya. Jadi orang Bani Israel itu kalau kaitannya dengan dia di Palestina, mungkin sekarang ini Israel itu, ya, itu memang dahulu, ya, itu pernah tinggal di sana. Tetapi karena kelicikannya mereka, maka pada akhirnya mereka diusir, ya, ya. Dan sebuah sejarah yang kita juga dapati di dalam Kutubus Sirah, mereka ada yang kemudian tinggal di Yasrib pada saat itu. Ya,
Dan kebanyakan di antara mereka, ya, di antara mereka itu beragama Yahudi dan sebagian mereka beragama Nasrani. Ini dari kalangan Bani Israel. Ya. Nah, orang-orang yang mereka terusir itu Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, yaitu yang ada yaitu Baitul Maqdis, mereka masih tetap di sana. Ya. Tapi yang terusir adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka kemudian keluar dari Baitul Maqdis dan mereka berpergian sampai kemudian ke Yatsrib. Nah, yang bepergian ini dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan di dalam sejarah orang Yahudi itu tersebar di mana-mana. Ya, di seluruh dunia ya, karena mereka terusir. Ya. Kenapa bisa terusir? Karena mereka tidak mau ya mengikuti tuntunan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyimpang, ya. Kemudian ya, selain itu dinyatakan pula bahwa mereka sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini mereka itu disuruh masuk pintu gerbangnya, di mana pintu gerbang itu menghadap ke kiblat. Ya, sambil bersujud. Artinya sambil bersujud itu mereka apa? Yaitu rukuk dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya mereka harus tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau itu tinggal di Baitul Maqdis, maka dia harus tunduk kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Terusirlah mereka dari bumi Palestina pada saat itu, ya. Ya. Lalu kemudian apa? Mereka ternyata apa? Ya. Lalu mereka menggantikan itu, yaitu mereka menggantikan sujud dengan merangkak. Ya. Artinya mereka itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang Bani Israel itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kelebihan, Bapak Ibu. Cemerlang dia itu. Tapi karepe dhewe, ya, pikirannya cemerlang. Artinya cemerlang itu begini, dia itu punya, kalau bahasanya sekarang, inovasi yang tinggi. Tetapi inovasi yang tinggi itu mereka tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya kemampuan yang mereka miliki untuk menyia-nyiakan orang-orang yang ingin dikuasainya. Berarti hawa nafsu, iya. Sampai-sampai itu apakah hanya pengaruh, ya, secara tatanan sosial masyarakat? Tidak, tetapi apa, seluruhnya. Jadi orang Yahudi itu tidak hanya kemudian itu berupa dia punya agama namanya yang namanya Yahudi ataupun Nasrani, tidak, tetapi apa? Mereka membawa kebiasaan kaitannya dengan penentangan terhadap aturan-aturan Allah, sampai-sampai persoalan akidah pun mereka menentang. Ya. Sehingga inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di dalam berbagai surat yang ada di dalam Al-Qur'an, terutama di dalam surat Al-Baqarah ayat 120, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Ya. Memperingatkan kita bagaimana? Sebagaimana firman-Nya Allah, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita semuanya. Walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak sekali-kali
Siapa yang tidak sekali-kali ridho? Yaitu al-Yahuda wan Nasara, orang Yahudi dan Nasrani. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu enggak rela, ya. Jadi mengatakan sekali-kali tidak rela, ya. Inilah yang kemudian kita harus pahami. Walaupun katakanlah semisal begini, sebaik-baiknya menurut sosial masyarakat manusiawi, ya, sebaik-baiknya orang Yahudi bergaul atau sebaik-baiknya orang Nasrani itu mereka itu membersamai orang mukmin, mereka sesungguhnya punya tujuan. Tujuannya apa? Menyesatkan orang-orang mukmin. Ya, sapa sing ngomong? Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang memberitahukan. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ini dengan menyatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka sekali-kali tidak akan rela. Kalau tidak akan rela gimana? Dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan mereka mengupayakan bagaimana umat ini tidak melakukan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Ta'ala. Caranya apa? Bermacam-macam. Hanya saja kita ini sekarang ini banyak terlena bahwa apa yang sesungguhnya banyak kita lakukan dalam kehidupan ini, itu kenapa dikatakan tidak banyak sesuai dengan Islam? Karena manusia atau umat ini tidak paham terhadap agamanya sendiri. Dia kemudian apa? Dia malah terobsesi dengan kehidupan alam sekitarnya yang dia indra. Sedang dunia yang sekarang ini itu semuanya sudah dipola dengan sistem Yahudi. Kok sistem Yahudi? Ya. Dan Nasrani. Ya. Dan ini kenapa kita ini dilarang, ya, dilarang untuk mengikuti mereka? Karena ini mereka berupaya, ya, berupaya untuk istilahnya kita nggak perlu, kita ini keluar dari Islam nggak perlu, ya, hanya kita ini mengikuti langkah-langkahnya saja sudah apa? Itu mereka hatta tatabi amilatahum, mengikuti milah mereka itu, kemudian itu yang diharapkan. Sehingga kenapa? Ya maaf, ya, kalau sudah tahun baru Pak Uzali itu sering berbicara tentang bentuk kemusyrikan dalam satu waktu pada waktu tahun baru Masehi. Kenapa? Karena ini semuanya itu pola yang dilakukan oleh mereka. Gitu loh. Hanya saja umat ini enggak sadar. Ya, ngono enggak entuk. Lah karena kita apa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan. Ya. Jelasnya gimana? Semuanya dari kalangan mereka itu Allah menyatakan begini. Mungkin panjenengan bisa buka di dalam surat Al-Bayyinah, ya. Mereka itu dikatakan orang kafir. Kalau panjenengan juga membaca, ya, baik itu Yahudi dan kemudian Nasrani, mereka itu apa? Orang-orang ahli kitab, dahulu pernah diturunkan Alkitab, tetapi apa yang diturunkan oleh Allah terhadap nabinya itu diselewengkan. Ya, diselewengkan, iya. Oleh siapa? Oleh orang-orang Bani Israel. Mereka dari kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani. Itu kemudian apa? Mereka menyelewengkan, terutama kaitannya dengan ketuhanan. Kaitannya dengan Rabb-nya. Kaitannya dengan persoalan yang menyangkut masalah sesuatu yang sifatnya fundamental, yaitu tentang siapa yang harus ditunduki, siapa Tuhannya. Ya, Al-Quran sudah menegaskan dengan jelasnya, ya, bahwa mereka dari kalangan orang Yahudi ataupun Nasrani itu mereka termasuk orang-orang musyrik, ya, termasuk pula orang-orang kafir, ya.
Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kan itu ya. Itu apa? Itu menunjukkan kaitannya dengan Yahudi dan Nasrani ini. Nah, demikian pula kaitannya dengan setiap kali rakaat kita ini kita baca, Bapak Ibu-ibu, ternyata sesungguhnya apa juga tidak lepas dari orang-orang Nasrani dan Yahudi. Ya, kita ini kemudian apa? Seperti contohnya dalam satu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang itu panjang ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau orang yang dia itu mendapatkan siratal mustaqim, jalan yang lurus, maka dia adalah orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, ya. Nah, jalan yang ada nikmatnya dari Allah ini itu hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang muslim. Ghairil maghdub, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang dimurkai? Yaitu orang di kalangan orang-orang Nasrani. Kenapa kok dimurkai? Karena apa? Pertama, ya menganggap bahwa Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Ya, anak Tuhan ya. Dan itu diberitahukan di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kafaral ladzina qalu Isa ibnu Maryam ibnu. Ya. Jadi orang yang menyatakan kemudian itu Isa alaihissalam ibnu Maryam itu adalah anaknya Allah, maka sungguh dia kafir. Oh, sapa sing kafir Mbak Ghazali? Al-Qur'an. Ya, dia kafir. Ya. Dan kita kalau menyatakan ojo ngafir nih wong, biasanya kan gitu ya. Loh, itu istilah Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu sudah mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani, maka kita tidak boleh menggunakan istilah lain kecuali kalimat kafir. Oh, ini siapa kalau dalam kitab tauhid, siapa yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah, ya, maka batal imannya. Sampai begitu, ya. Ya. Nah, oleh karena itu apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan orang Nasrani, orang Kristen itu kafir. Ya. Kafir ya. Orang Yahudi kafir. Ya. Pak Ghazali kalau kemudian dia itu tunduk kepada Islam, enggak memusuhi Islam, bagaimana? Maka kalau di dalam persoalan dulu pada zamannya Rasulullah SAW ada istilahnya kafir dhimmah, yaitu orang kafir tetapi dia tidak memusuhi Islam, maka dia kena jizyah. Jizyah itu apa? Uang jaminan keselamatan bagi diri mereka, dan mereka akan diberlakukan oleh Islam. Silakan kalian kemudian menyembah apa yang kalian sembah, tetapi saya tidak akan menyembah dengan apa yang kalian sembah. Nah, ini ya. Inilah kaitannya dengan toleransi di dalam Islam. Ya. Hanya saja kita masih tetap diperintahkan bahwa Allah itu satu. Disampaikan kepada siapa? Seluruh umat. Ini jangan keliru kita. Kita ini apa? Kita ini sekarang ini banyak keliru, ya. Sepertinya maaf kalau mungkin panjenengan ditanya kitab Al-Qur'an merupakan kitabnya orang Muslim kan gitu ya? Salah. Kitab Al-Qur'an itu kitab seluruh umat manusia. Tidak hanya orang Muslim saja. Kenapa kita mendapatkan? Ya karena guru-guru agama kita dulu begitu. Ya. Kitab Al-Qur'an adalah kitab untuk seluruh umat manusia. Ya. Apa bukti Mbak Ghazali? Di dalam Al-Qur'an di situ, Bapak Ibu, itu Al-Qur'an inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam.
Ya, Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk. Nah, ya. Sebagai petunjuknya siapa? Siapa yang ngakon? Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan manusia. Tidak hanya orang Islam saja yang diciptakan, tapi orang Nasrani, orang Yahudi, mereka apa? Diperintahkan untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini kok salah kaprah begitu ya? Iya, itulah fenomena yang kemudian terjadi. Sehingga sampai-sampai Nabi Muhammad adalah nabinya siapa? Kan biasanya nabi orang Islam, kan gitu ya? Enggak seluruh umat manusia. Karena Rasulullah SAW diutus untuk kepada orang Muslim saja atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Ini Bapak Ibu-ibu. Lu aku sudah agama Nasrani itu oleh Al-Quran diluruskan, ya. Dan Allah secara jelas mengatakan kafir orang yang menyatakan bahwa Allah itu punya anak, termasuk juga Yahudi. Apakah begitu? Iya, Yahudi itu menganggap bahwa Uzair itu ibnullah. Ya, Uzair itu ibnullah. Kalau orang Nasrani, Isa adalah anak Tuhan. Kalau ngomong begitu berarti kita ini gak setuju. Lah memang kita gak setuju. Kenapa? Karena Allah itu haknya untuk ditauhidkan. Tidak boleh disekutukan. Dan jawabannya itu sesungguhnya kita juga sudah sering membaca. Qul huwallahu ahad. Ya kan? Katakanlah Allah itu satu. Ya. Selanjutnya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kan gitu ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak menyerupai suatu apapun. Dan Allah itu kemudian apa? Tidak beranak dan diperakan. Nah, ini apa? Sehingga kalau kemudian seperti itu, maka Allah menetapkan, ya, menetapkannya gimana? Kalau itu ada manusia atau sekelompok manusia yang mereka menganggap bahwa Allah itu sebagaimana manusia dan Allah kemudian itu punya anak, maka sesungguhnya mereka kafir menurut Al-Quran. Jangan sampai begini lagi. Kan ada istilahnya sekarang ini, kamu itu jangan fanatik kepada Islam, itu subjektif, kan gitu ya. Itu kan menurut Islam. Ya. Oleh karena itu, Islam jangan dipaksakan kepada agama yang lain. Enggak memaksakan, tetapi apa? Menyampaikan bahwa Islam ini adalah agama yang dibawa oleh para utusan Allah dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai khotamil anbiya wal mursalin. Inilah Bapak Ibu. Ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini tidak betul-betul bisa memahami kaitannya dengan itu, ya pada akhirnya seperti orang liberal itu dengan mengatakan semua agama adalah baik. Mereka itu tujuannya ya kemudian apa? Juga menyembah Tuhan. Ya, sehingga kita ini enggak boleh ngolok-ngolok terhadap mereka. Sopo sing ngolok-ngolok enggak ono. Tetapi apa? Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, meluruskan mereka supaya mereka kembali kepada penyembahan kepada Allah. Inilah Bapak Ibu. Ya, itu harus didengungkan. Iya, kapan? Katakanlah kapanpun, gitu loh ya. Jadi tatkala kalau kemudian kita ini membawa Islam, kemudian di situ ada orang di luar Islam, tunjukkan bahwa Islam itu baik. Dan kita sampaikan kepada mereka apa? Inilah agama fitrah.
Kenapa dikatakan Islam agama fitrah? Karena agama ini mengingatkan supaya mereka semuanya kembali hanya tunduk, patuh dan taat kepada Allah saja. Inilah fitrah manusia. Fitrah manusia gimana Pak Ghazali? Sebagaimana yang kita diingatkan oleh Allah, mungkin pernah juga saya sampaikan kepada panjenengan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi Bapak Ibu, ketika kita itu di alam kandungan, sebelum janin itu bergerak dalam artian ada ruh, itu sesungguhnya kita ini tatkala ditiupkan ruh oleh Allah, itu kita di semuanya ini ya, tidak tanpa terkecuali makhluk manusia itu semuanya pernah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita kan enggak ilmu ya. Ya. Wong beritanya di mana itu kita juga banyak yang enggak tahu ya. Nah, itu diberitakan di dalam Al-Quran. Ketika manusia ada di tulang sulbi perempuan-perempuan, artinya apa? Di perutnya perempuan, maka tatkala mereka itu akan diberikan kehidupan oleh Allah kemudian ditiupkan ruh kepada mereka. Ya. Setelah ditiupkan ruh, ya, pada waktu ditiupkan ruh itulah yang kemudian Allah mencatat kaitannya dengan 3 rahasia itu, ya. Rahasia rezekinya, umurnya, dan jodohnya. Ini sesuatu yang kita tidak bisa mengada-ada. Ingat ini ya. Ini jangan sampai kemudian menyangkut masalah 3 ini kita blinger atau kita hilang. Kita merasa memiliki Tuhan tidak merasa. Itu jangan sampai ya. Karena apa? Karena banyak orang yang kemudian terjatuh di dalam persoalan-persoalan yang kesalahpahaman kaitannya dengan pemahaman ini. Ini ya, sebagaimana kesalahpahaman kita kaitannya dengan Al-Quran adalah kitabnya siapa? Orang Islam, salah. Tapi apa? Kitabnya seluruh umat manusia. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran ada seruan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga ada seruan kepada seluruh manusia. Contohnya apa? Contohnya yaitu ya ayyuhalladzina gimana? Di dalam surat Al-Baqarah itu gimana? Di dalam surat Al-Baqarah ya ayyuhan nasu ubudu. Nah, ini ya. Karena mencirikan bahwa itu untuk manusia, bahwa di situ seruannya kepada manusia, tidak kepada orang yang beriman. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seruannya apa? Kepada manusia. Orang-orang semuanya. Ubudu, sembahlah Allah. Artinya sama dengan pada waktu masih ada di dalam kandungan tadi. Pada waktu di kandungan itu dibagaimanakan atau dialognya bagaimana dengan Tuhan-Tuhan kita semuanya Pak Ghazali. Allah menceritakan wa asyhadahum ala anfusihim, maka yang setelah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka selanjutnya Allah wa asyhadahum memintai persaksian ala anfusihim terhadap semua atau setiap mereka itu yang ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu pertanyaan atau yang kemudian dimintai oleh Allah? Allah menyatakan begini, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian semuanya? Maka kita sesungguhnya telah berkata, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, apa? Kami membenarkan terhadap keesaanmu. Ini Bapak Ibu. Lah, diutusnya para utusan itu dari sejak Nabi Adam sampai khatamil anbiya wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Yaitu apa tugasnya? Mengingatkan kembali siapa yang harus dituhankan, siapa yang harus ditunduki, siapa yang berhak mengatur kehidupan ini. Maka kita mendapatkan informasi berdasarkan Al-Quran, hanya Allah lah yang berhak untuk memberikan hukum itu. Ya. Dan itu disampaikan setiap periode kenabian dan rasul. Apa yang kemudian disampaikan para nabi dan rasul itu sama, Pak Ghazali, sama, enggak lepas dari itu. Selain mengingatkan mereka kepada kefitrahan mereka, kepada Allah yang berhak untuk disembah, itu hanya Allah. Sebagaimana ucapan pada saat dia di alam kandungan. Ini ya Bapak Ibu, hanya saja Bapak Ibu ya. Perlu panjenengan juga pahami, karena kita sekarang juga kitab tafsir ya, kita menengok Al-Quran. Kenapa ya manusia sudah diberitahukan begitu, kok ternyata masih ada yang kemudian sesat dan dia itu ada yang mendatangi petunjuk. Ya, kenapa? Ini sunatullah. Ya. Dan manusia itu, Bapak Ibu-ibu, itu mesti harus ditunjukkan. Ya. Memang harus disampaikan. Persoalannya kemudian dia nggak mau menerima, itu urusan bukan kita. Ya, kita harus menyadari ini ya. Jadi kita ini wajibnya mencari ilmu, ilmunya datangnya dari Allah. Setelah kita ini mendapatkan ilmu tadi, maka apabila di hadapan kita terjadi seseorang atau orang lain yang kemudian menjalankan sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya tadi, maka kita ini ag itu bersegera untuk mengingatkan mereka kepada fitrahnya dia. Nah ini. Nah ternyata yang membuat kerusakan di dalam kehidupan dunia ini ya, walaupun sudah ada kaitannya dengan perintah itu, ternyata orang Yahudi dan Nasrani gak rela kalau kemudian mereka atau kaum muslimin ini mengikuti jejak mereka. Oleh karena itu hati-hati kalau kemudian kita ini katakanlah terkesima dengan seseorang. Ya, hati-hati itu. Karena zaman-zaman setelah khatamil anbiya wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekali lagi banyak orang yang mengaku mereka jadi nabi. Itu seperti itu ya. Ya. Terus bagaimana? Ya itu fenomena dan itu disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Banyak nabi. Tetapi apa Rasulullah mengatakan tidak ada nabi setelah itu. Ini saudara. Loh nanti katanya Nabi Isa turun. Nabi Isa nanti turun karena berkenaan dengan setelah munculnya Dajjal, ya. Dajjal dan nanti pertempurannya itu di mana? Pertempurannya Dajjal dengan Nabi Isa itu sesungguhnya juga di Palestina. Loh kok sudah diberitahukan Pak Ghazali? Ya itu berdasarkan hadisnya Rasulullah. Tempatnya pun sudah disebut Bapak Ibu. Ya. Kurang opo kita ini ya. Sepertinya kita masa-masa masih Mi'raj ya. Mi'raj Isra Mi'raj itu. Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW itu pada waktu di Sidratul Muntaha, ya, itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ditunjukkan dunia, dan oleh Allah dikeratkan dunia itu, ya, dikeratkan gimana? Disempitkan. Maka kemudian Allah menyatakan berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, nanti tidak ada satupun, tidak ada satu gubuk pun di antara masyriq ilal maghrib kecuali di situ ada Islam. Subhanallah. Sekarang ini Bapak Ibu, hadisnya Rasulullah SAW itu terbukti. Terbuktinya gimana? Dataran Eropa, Afrika, ya, sampai kemudian negara yang itu memusuhi dan menghancurkan umat ini
dari kekhilafan itu pun kemudian memahami bahwa itu akan terjadi. Ya, akan terjadi iya. Dan mereka yakin itu. Hanya saja kita ini kan banyak malah keliru. Kita nggak yakin dengan fenomena itu. Ya, kita ini kemudian gelah-gelah. Pada akhirnya kemudian apa? Ya, karena gelah-gelahnya kita nggak yakin. Mosok atau wis diberitakan dalam itulah kemudian kalau bahasanya ilmu hadis itu merupakan hadis mustakbal untuk akhir ya. Walaupun ini penjelasannya nanti saya akan lanjut pada kesempatan yang akan datang. Sebagaimana Rasulullah SAW pada waktu umat ini ada di Mekah, ya, terpaan demi terpaan, siksaan demi tersiksaan itu kemudian menimpa mereka, maka kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan dari kalangan para sahabat bahwa beliau mendapatkan wahyu Allah memberitahukan bahwa kita akan memenangkan ya, yaitu Roma dan Persia. Ya. Dan itu Roma pada saat itu di dataran Syam. Ya, sekarang Palestina itu. Ya. Dataran Syam itu Bapak Ibu perlu kita ketahui di situ ada Suriah, Lebanon, Yordan, kemudian Palestina yang ada sekarang ini dan Lebanon. Ada 5. Ada 4 ya, ada 4. Lebanon, Yordan, kemudian Palestina sekarang, kemudian Suriah. Yordania 5. Itu dataran Syam. Nah, peristiwa akhir zaman itu di sana. Ya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Ibu-ibu, walaupun mungkin kita juga tidak bisa berhitung apakah kemudian kita masih hidup pada masa-masa kejayaan Islam dan bertemu dengan Isa alaihissalam, wallahu a'lam. Ya, hanya saja jadilah kita pilar untuk membawa generasi ke depan, generasi peradaban yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.